Seperti apa sebenarnya dampak-dampak dari sentimen yang ada terhadap pergerakan atau dinamika IHSG pada hari ini? Karena memang tadi dibuka dalam zona pelemahan yang cukup dalam sampai ke 6.823 low-nya, namun berhasil rebound dan saat ini bahkan mengalami penguatan yang cukup baik di 0,44%. Ada kemungkinan yang juga baik bahwa memang Agustus ini akan kembali semakin menguat dengan walaupun masih ada uncertainty sendiri dari the Federal Reserve. Namun di satu sisi kalau kita lihat kumulatif up and down dari IHSG sendiri sudah menguat 0,61% selama 30 hari terakhir ini, apalagi Juli juga dicatat dengan penguatan yang juga cukup begitu baik. Walaupun Agustus sebenarnya kalau kita lihat ada pelemahan-pelemahan yang cukup dalam dan dari sekitar 10 hari perdagangan di Agustus 2023 ini, karena kita berusaha memantau bagaimana kira-kira trennya di semester 2 2023, sudah ada 4 hari di mana zona IHSG harus terkoreksi di zona merah. Namun kalau kita lihat pergerakan hari ini di mana akhirnya kembali ke zona penguatan, sebenarnya sentimen-sentimen uncertainty-nya apakah sudah mulai mereda ataukah memang ada tarikan-tarikan di menit-menit terakhir di penutupan perdagangan hari ini? Tampaknya kalau berbicara soal sentimen tidak serta-merta ini meredakan kekhawatiran pelaku pasar ya. Karena ini justru menjadi main point dari kekhawatiran pelaku pasar di mana indeks harga produsen Amerika Serikat bulan Juli naik 0,3% secara bulanan. Nah, nilai ini ternyata lebih tinggi dibandingkan kenaikannya pada Juli sebesar 0,2%. Selain itu, Safrina, indeks harga konsumen pada bulan Juli juga mencapai 3,2% secara year on year atau meningkat dibandingkan bulan Juni sebesar 3%. Nah, kenaikan inflasi tersebut menjadi yang pertama kali dalam setahun terakhir setelah dalam 12 bulan berturut-turut mencatatkan penurunan inflasi. Nah, inflasi yang relatif masih tinggi di atas target The Fed yang berada di 2% ini menjadikan potensi The Fed ini masih ada potensi mengetatkan suku bunga acuan atau hawkish pada rilis FOMC September mendatang. Jadi itu sentimen dari eksternal ya, dari luar. Walaupun kalau kita ketahui juga sebenarnya sentimen-sentimen di domestik sebenarnya masih begitu fundamentalnya, masih begitu resilient dan juga masih begitu baik dari sisi makroekonomi domestik. Namun ada uncertainties yang begitu kuat dengan adanya kembali meningkatnya tingkat inflasi atau IHK Amerika Serikat yang kembali menyentuh 3,2%. Padahal kemarin sudah ada kegembiraan dan sedikit euforia ketika akhirnya menyentuh level 3% setelah begitu agresif menaikkan suku bunga The Federal Reserve selama setahun terakhir ini. Namun ternyata kembali lagi jauh dari 2%, walaupun sebenarnya ada makroeconomic indicator di Amerika Serikat yang juga sebenarnya jauh lebih menurun ya. Namun ternyata ini juga membuat kewaspadaan sendiri apakah sebenarnya semester 2 2023 ini yang menjadi penentu The Federal Reserve akan cooling down, ini beneran akan terjadi keniscayaan akan cooling down ataukah sebenarnya tren kenaikan suku bunga tinggi masih akan terus terjadi sampai akhir tahun dan tentunya menimbulkan volatilitas dan gejolak di pergerakan mata uang Garuda. Seperti apa kira-kira? Iya, Safrina, kalau kita lihat secara tren memang mata uang Garuda telah melemah selama 4 minggu berturut-turut ya, imbas sentimen lonjakan inflasi di Amerika Serikat. Saat ini rupiah terpantau masih di kisaran 15.300, bahkan pelemahan kinerja rupiah hingga 0,83% pada pagi hari ini menjadi yang terdalam sejak 6 Februari 2023 atau 6 bulan terakhir. Nah, rupiah melemah di tengah penantian pelaku pasar menunggu banyak data penting pekan ini serta derasnya capital outflow. Nah, di antaranya pelaku pasar tentunya menunggu rilis risalah FOMC pada Kamis dini hari. Nah, risalah tersebut diharapkan bisa menentukan arah kebijakan The Fed ke depannya. Nah, ketika akhir nanti rilisnya diumumkan, sembari kita melihat bagaimana sebenarnya indikator makroekonomi di Amerika Serikat juga memberikan sentimen terhadap kenaikan suku bunga yang sudah menjelang agresif, kita akan ketahui kira-kira FOMC ini dini hari ini kalau memang ternyata sedikit ada cool down dan tidak dinaikkan, mungkin akan memberikan sedikit sentimen yang baik untuk pelaku pasar, terutama di emerging markets ya, seperti Indonesia itu yang kita harapkan. Namun ternyata kalau misalnya masih cukup jauh dari target 2% dan masih ada kenaikan lagi sekitar 25-50 basis poin, itu yang dikhawatirkan terutama untuk pergerakan atau dinamika dari mata uang Garuda sendiri. Nah, di satu sisi mengenai hal ini juga ada kesinambungannya dengan perdagangan tentunya, international trading antara Indonesia dan beberapa mitra-mitra perdagangan utama, terutama China yang kita ketahui juga sepertinya setelah COVID-19 kehilangan momentum pemulihan ekonominya dengan ada beberapa indikator ekonomi China yang tampaknya malah semakin lesu. Kemarin juga saya sempat berbicara dengan beberapa teman-teman research juga mengatakan ada 5 alarm warning yang sudah bisa dirasakan China dan tentunya berdampak ke Indonesia. Kira-kira apakah juga memberikan dampak yang buruk terhadap neraca perdagangan yang akan diumumkan juga pekan ini, Sah? Iya, kemungkinan besar bisa dikatakan akan mempengaruhi ya, Safrina. Dan BPS ini bakal mengumumkan data neraca perdagangan Juli besok Selasa 15 Agustus, di mana surplus perdagangan diperkirakan akan mengecil
pada Juli sejalan dengan pelemahan ekonomi di mitra dagang utama seperti China dan juga Amerika Serikat. Sebagai catatan, surplus neraca perdagangan pada Juni 2023 ini tercatat 3,45 miliar dolar. Dan secara rinci, nilai ekspor Indonesia periode Juni turun 5,08% secara bulanan. Kemudian secara tahunan nilai ekspor juga turun 21,18%. Jadi ini juga tentunya menjadi note ataupun alarm bagi neraca perdagangan Indonesia dengan melihat negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti ekonomi Amerika Serikat dan China yang masih belum bangkit. Padahal kita ketahui dengan surplus neraca perdagangan ini dan juga penambahan cadangan devisa ini yang semakin menjadi peluru penguatan mata uang Garuda. Namun jika neraca perdagangan kan sudah 38 bulan berturut-turut ya surplus. Namun jika terjadi ada penurunan dari segi impor dan ekspor nanti juga jika saja terjadi defisit dan dalam hal ini juga tentunya akan memberikan sentimen yang lebih buruk lagi terhadap mata uang Garuda dan itu kita takuti bersama dampak dari pelemahan ekonomi terhadap mitra-mitra perdagangan Indonesia yang utama seperti Amerika Serikat dan China. Nah, di satu sisi mungkin saya akan mengajak Anda juga untuk melihat pergerakannya secara sektoral. Tadi di sesi 1 menjelang tadi sesi siang dan menjelang sesi kedua kita lihat memang big caps, emiten big caps perbankan itu terkoreksi ya, mayoritas. Walaupun akhirnya di penutupan perdagangan ini kita lihat ada berhasil terjadi apresiasi lagi khususnya untuk BMRI, BBNI, BBRI stagnan seperti yang tadi Anda sebutkan tadi ada stock split namun memang di hari ini di penutupan perdagangan ini harus terjadi stagnansi di emiten BBRI, BBCA malah terkoreksi 0,53%. Nah, tadi BBNI sempat menguat sendiri di sesi pertama. Kira-kira apa saja sentimen yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat cukup menarik ya, di tengah volatilitas pergerakan IHSG, saham BBNI masih menguat, bahkan konsisten berada di zona hijau di tengah. Tadi sempat loyonya pergerakan bank-bank peersnya begitu ya, khususnya KBMI 4. Hal ini ditopang oleh rencana perseroan yang akan melakukan pemecahan saham atau stock split. Nah, BBNI dikabarkan akan melakukan stock split dengan rasio 1:2. Artinya satu saham lama akan menjadi 2 saham baru. Aksi korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan atas saham BBNI dengan memperluas basis investor. Namun belum diketahui kapan ya aksi korporasi ini akan berlangsung. Kalau kita lihat secara fundamental saham BBNI sebetulnya masih cukup solid. Hal ini ditunjukkan dari laba bersih yang diraih hingga semester pertama tahun ini yang mencapai 10,3 triliun rupiah atau naik 17% secara tahunan. Pendapatan bunga bersih atau net interest income BBNI juga naik 5,1% secara year on year menjadi 20,6 triliun rupiah pada semester pertama tahun ini. Kalau kita lihat secara valuasi atau PBV-nya, BBNI masih tergolong murah di 1,2 kali dibandingkan dengan saham bank KBMI 4 lainnya seperti BBCA ada di 5,1 kali, BMRI 2,3 kali, BBRI 3 kali. Dan kalau kita secara price performance, memang saham BBNI ini terpantau laggard ya dibandingkan dengan emiten KBMI 4 lainnya. Di mana saham-saham KBMI 4 lainnya bahkan sudah terapresiasi lebih dari 10%. Sementara kalau saham BBNI sendiri secara year to date ini masih terpantau terkoreksi bahkan 0,27%. Jadi diharapkan dengan adanya aksi stock split 1:2 ini bisa meramaikan saham BBNI dan juga bisa mengikuti pergerakan emiten-emiten perbankan big caps lainnya khususnya KBMI 4. Kita lihat juga di April lalu BMRI sempat melakukan aksi korporasi ini dan ini juga tentunya memberikan sentimen yang baik juga untuk pergerakan BMRI. Apakah juga dalam hal ini BBNI dapat bisa meraup keuntungan yang lebih baik lagi dari sisi emitennya, kita harapkan bersama karena tentunya apa yang terjadi di emiten perbankan big caps buku 4 ini sangat-sangat fundamental tertransaksi ke pergerakan IHSG secara general melihat market capsnya juga begitu signifikan secara porsi terhadap IHSG secara luas. Nah, kita lihat bersama juga di sini ada GJTL ya. Dari segi GJTL tadi juga sempat ambles. Ini kira-kira apa saja sentimennya dalam hal ini kita berusaha menganalisa secara sektoral, Sasa? Ya, emiten produsen ban yang juga sempat menjadi salah satu saham pilihan investor kawakan Lokeng Hong nih, yaitu Gajah Tunggal atau TBK atau GJTL, terpantau ambles bahkan melanjutkan pelemahannya dalam 2 hari terakhir. Amblesnya saham GJTL terjadi setelah Lokeng Hong dikabarkan kembali mengurangi porsinya di saham produsen ban bermerek GT Radial tersebut. Namun kali ini porsi Lokeng Hong di GJTL menyusut menjadi kurang dari 5%. Nilai kepemilikan saham yang susut ini disinyalir karena nama Lokeng Hong
per akhir Juli lalu sudah tidak tercatat pada daftar pemegang saham atau DPS Jumbo. Padahal pada bulan sebelumnya beliau masih memiliki 180 juta lembar saham GJTL atau setara dengan 5,16%. Kalau kita lihat secara price performance, memang pergerakannya cukup impresif ya berbanding terbalik dengan BBNI. Kalau kita lihat BBNI ini kan secara year to date masih terkoreksi 0,27%, tapi saham GJTL secara year to date bahkan sudah menguat hingga 57%.